Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang hadir hari ini, senang sekali saya Bedu kembali menyapa jamaah semua yang ada di Masjid Al-Khairiyah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 dan juga pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada. Saya kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua ya, dalam sebuah majelis ilmu yaitu Jalan Dakwah. Dan alhamdulillah Jalan Dakwah setiap episodenya juga selalu membawakan tema-tema yang menarik untuk kita simak dan untuk kita untuk kita bahas, untuk kita jadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, ada A.A. Hilman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bedu. Sehat A. Sehat Bang Bedu, alhamdulillah. Alhamdulillah guru kita sehat. Dan juga jamaah yang hadir di sini juga datang jauh-jauh. Kita akan sapa para jamaah ya. Sudah ada dari Majelis Taklim An-Nur Bandung, dari Majelis Taklim Hajah Naning Bandung, dari Majelis Taklim Miftahul Ulum Bojonggede, dari Majelis Taklim Nurul Quran Luwiliang Bogor. Assalamualaikum. Semangat suaranya ayah. Mau lebih yakin lagi semangat beliau-beliau ini ya? Kita dengar lagi suaranya ya. Ibu, terima kasih, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ibu-ibu jamaah, ibu memiliki pasangan nggak Bu? Ada yang sudah nggak ada yang masih memiliki. Ada yang milik di sendiri, ada yang milik orang lain. Ya, memiliki pasangan tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan dalam hidup kita ya Bu ya. Tapi kebahagiaan ini sejatinya tidak hanya didapat di dunia. Sebisa mungkin juga sampai ke akhirat. Nah, jadi kita insya Allah bisa kumpul bareng lagi sama keluarga, ya sama pasangan pas di surga kelak. Amin, amin. Nah, siapa yang berharap bisa berkumpul lagi bersama pasangannya di surga? Saya kok kayaknya ada yang pengen pasangannya di neraka kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, jangan dong Bu ya. Namanya ini karena tema kita hari ini pengen banget kita tuh sehidup mati doang, yakin nggak mau sampai surga. Nah, tema kita hari ini adalah sehidup sesurga. Nah, untuk subtemanya kita akan membahas untuk membahas semoga sehidup sesurga bersama pasangan. Silakan Hilman. Bunda. Setiap rumah tangga pasti ingin bahagia. Betul apa betul? Tidak ada orang berumah tangga ingin sengsara, enggak ada. Pasti inginnya bahagia, betul? Dan kalau bicara bahagia itu ada dua. Satu, bahagia di dunia. Dua, bahagia di akhirat, betul? Maka doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ingin bahagia di dunia dan kita ingin bahagia di mana? Di akhirat. Apa kebahagiaan di akhirat itu? Tentu jawabannya saat nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Semua pengen masuk surga, betul? Termasuk di antara tujuan rumah tangga itu Bunda sayang ada 3. Ada berapa? 3.
Yang pertama, tujuan rumah tangga itu meraih berkah. Meraih apa? Berkah. Maka sekarang kalau ditanya jalan dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Maka yang kedua, rumah tangga itu tujuannya menuju jannah. Tuh. Meraih berkah menuju jannah. Betul? Dengan cara apa AA? Yang ketiga, menyempurnakan ibadah. Jadi kalau ditanya apa tujuan rumah tangga? 3. 1. Meraih berkah. 2. Menuju jannah. 3. Menyempurnakan ibadah. Dan kita tuh pengen saat kita berumah tangga dengan pasangan kita, bukan hanya berpasangan di dunia saja, tapi kita pengen berpasangan sampai ke surga. Amin. Pertanyaannya, ibu nanti di surga pasangannya mau tetap yang sekarang atau mau ganti? Tuh Bu. Sebentar. Mau yang sekarang di dunia atau mau ganti? Kalau mau ganti kardusnya masih ada nggak Bu? Ini dilihat dari jawabannya bisa kelihatan mana yang hidupnya mengkhawatirkan, mana yang tidak. Kita tuh pengen masuk surga, syukur-syukur bisa dengan pasangan kita, betul? Itu visi kita, itu tujuan kita. Pertanyaannya, Bunda pernah nggak ngobrol sama suami Bunda bilang begini, sayang. Iya Bunda. Iya. Sayang, kira-kira rumah tangga kita mau dibawa kemana nanti? Aku akan bawa ke tempat paling mulia di alam semesta ini. Di mana tuh? Di surga Firdaus. Apa bekal kamu buat bawa aku ke surga? Itu dia. Nah. Bunda pernah nggak nanya begini sama suami? Boro-boro. Paling nanya, ayah, mana gaji kemarin ayah? Mohon maaf, kita kadang lebih sibuk mikirin dunianya, betul? Tapi kadang kita lupa ngomongin surganya, betul? Padahal dunia nggak lama, dunia sementara, betul? Mengapa banyak di antara bunda sayang lebih sering berantem dengan suami urusan dunia yang sementara, tapi lupa ngobrol sama suami urusan surga yang kekal selamanya, betul? Maka pulang hari ini dari sini bunda sayang, pemirsa, tanyakan pasanganmu, sudahkah surga menjadi tujuan kita berumah tangga? Sudahkah surga menjadi visi kita di rumah tangga? Atau jangan-jangan mohon maaf, pasangan ini hanya bertahan sampai dunia saja. Sedangkan di surga kita bisa bertemu dengan yang lain. Mending masuk surga. Kalau enggak gimana gitu. Maka ayo, mudah-mudahan dari materi kita hari ini menjadikan rumah tangga kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Ahilman Ibu. Sekarang kesempatan untuk bertanya dulu pada A. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ambil. Dibawa. Bawa ke surga, bawa ke surga. Silakan. Ibu dulu. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titing dari Majelis Taklim An-Nur Bandung. Ibu? Izin bertanya, Ibu Titin. Titing. Pakai N, pakai K. Pakai ang. Pakai ong, Titing. Titing. Begini, kan Iya. suami punya Ayo, istri Titing. 2, terus meninggal. Sebentar. Sabar Bu, sabar. Tenang. Langsung meninggal aja Bu. Tenang, pelan-pelan. Ini pertanyaannya agak bagus. Ulangi Bu. Pelan-pelan Bu. Suami punya istri 2. 2. Pas meninggal ya. Terus nanti kalau pas di surga mau milih istri yang pertama apa yang kedua? Wah Allah. Begitu pun. Masih aja. Pertanyaan dia. saya, kalau Iya. saya gitu punya suami 2, apa sih nanti yang pertama yang kedua gitu. Terima kasih ya pertanyaannya. Misalkan 2 kali menikah, misalkan 2 Ibu kali ya. nikah. Bukan dua-duanya dikawin langsung enggak Bu? Enggak, 2 kali itu meninggal. Satu Terus nikah kita lagi. nikah lagi. Iya. Nah, nanti kita bertemu di surga udah pada meninggal nih. Nah Iya. ketemunya sama Milih yang mana, yang pertama atau yang kedua gitu. Bersatunya lagi di surga.
bersatunya lagi di surga. Iya, Begitu iya. ya, A. Iya. Terima kasih hatur nuhun jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki suami punya istri 2 meninggal. Nanti di surga bidadarinya yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Pasangan di surganya. Nah kalau seorang wanita menikah sudah 2 kali meninggal, pasangan sesurganya suami yang pertama apa yang kedua? Baik, masya Allah, tabarakallah. Bunda, Bunda, yang pertama pastikan dulu masuk surga apa enggak. Udah mau milih aja. Jangan mikir milih yang mana dulu, masuk surga juga belum apalagi mohon maaf, ini peringatan ya. Bagi kami, bagi suami yang diizinkan punya istri lebih dari 1 harus adil. Karena barang siapa yang di dunia punya istri lebih dari 1 tapi dia tidak berlaku adil, maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dengdek. Istrinya 2 ya. Pegel kali ya. Jadi dia akan berjalan condong ke kiri atau condong ke kanan. Istilahnya deng-deng. Gimana Bang Bedu? Kayak sinetron ya. Jadi kalau nanti ketemu ama yang begitu gara-gara apa dia? Istrinya Bukan istrinya 2 tapi tidak adil. Jelas apa jelas? Yang kedua, AA, kelak Allah izinkan masuk surga ternyata. Mau pilih yang mana AA? Ada yang menyebutkan 3 pendapatnya. Yang pertama, dia akan berpasangan dengan pasangan yang pertama di dunia. Jadi misalnya mohon maaf, saya contohkan ibu-ibu saja ya. Ibu misalnya sudah menikah 2 kali. Artinya yang pertama misalnya mohon maaf wafat. Kemudian dia nikah lagi. Maka dia bisa milih pendapat yang pertama, dia akan bersama dengan yang pertama. Yang kedua pendapatnya menyebutkan dia berpasangan dengan yang terakhir. Yang menemaninya sampai dia kembali kepada Allah. Ada itu pendapat yang kedua ya. Ada pendapat yang kedua. Tapi ada pendapat yang ketiga. Ada pendapat yang ketiga. Orang ini karena orang ini masuk ke dalam surga. Dan surga ini hadiah terindah. Tanpa batas. Tanpa ada aturan apapun. Orang masuk surga. Maka dia diberikan kebaikan. Boleh milih. Pasangan mana yang paling soleh saat di dunia. Masya Allah. Berarti Pendapat jumhur mengatakan pendapat yang ketiga lebih banyak diakui. Bahwa orang yang masuk surga boleh milih, bahkan mohon maaf. Kalau ternyata pasangannya tidak soleh dan dia soleh, dia bisa memilih orang lain daripada pasangannya di dunia. Maka jangan bayangkan dunia sama seperti surga. Di surga emas segala sesuatu sangat indah luar biasa, betul? Minumnya air susu, betul? Badannya wangi terus, betul? Wajahnya muda lagi, betul? Muda lagi, muda terus. Makanya mohon maaf, satu kali ada yang nanya bercanda, "Aa, apakah saya masuk surga?" Yang nanya nenek-nenek. Maka dijawab bercandaannya, "Enggak, nenek enggak masuk surga." ya sedih dong nenek. Maka nenek ini sedih, "Ya Rasul, masa saya nggak masuk surga?" "Iya," kata Nabi, "nenek nggak masuk." "Ya Rasul, masa nggak masuk surga?" "Nenek nggak masuk surga." Sedihlah nenek ini, kembali dipanggil. Maksudnya nenek tidak akan masuk surga. Karena nanti di surga nenek akan kembali seperti muda lagi. Wah, seperti ABG ya. Bisa jadi. Pokoknya usia muda yang bunda inginkan. Kira-kira di usia berapa bunda lagi cantik-cantiknya itu? 17. Pas Ada yang 17 belum cantik, ada. Ada yang cantiknya 25 ada. Ada yang cantik 30 ada. Ada yang 40 ada. Ada yang makin tua makin jadi ada. Tua-tua keladi tuh. Ada. Ahilman merasa dulu waktu muda teh nggak kayak sekarang.
Dulu mah pendek, kecil, otot leho, hirup deh. Hidung gitu baheula lamanya ada orang kampung teh gitu. Ayeuna mah ada lumayan, Bu. Ya, ada glowingnya. Da tergantung rekening itu biasanya ya. Jadi memang berubah hidup. Nah, di surga seseorang bisa milih dengan siapa nanti dia berpasangan, bahkan dia kembali menjadi muda. Masya Allah. Bahkan katanya kita nggak perlu lagi ke toilet ya ayah. Iya. Kita nggak perlu ke toilet, kita akan muda. Jangan kan pasangan yang pertama sama kedua, ibu nambah pasangan juga boleh. Masya Allah. Bener gak sih ya itu ya? Masya Allah. Tuh, gak usah dapetin satu kedua bu. Wah, yang penting masuk surga aja dulu dah bu, dah gampang itu mah. Ya, masuk surga aja dulu. Masuk surga aja dulu dah yang penting ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Mentes. Hah? Iya. Dari Majelis Taklim Hajah Naning Kota Bandung. Iya. Hajah Naning. Saya mau tahu, penasaran yang mana Hajah Naning teh? Oh, iya. Itu yang namanya Hajah Nani. Hajah. Kok sepertinya Hajah Nani? Hajah Nani. Iya, Hajah Naning teh. Salam kenal Ibu ya. Salam kenal Bunda ya. Ya. Masya Allah. Silakan Hajah Naning. Bukan. Ibu Sri Mentes. Hajah Nani. Hajah Naning, Ibu Sri. Hajar Aswad. Silakan Bunda sayang, silakan. Maaf AA, saya mau curhat. Curhat tuh. Suami saya tidak bisa mengaji. Iya. Tapi alif bata bisa. Memang belum bisa. Mas bisa, oh iya. Sejak kecil dia hidupnya di lingkungan keluarga yang tak peduli tentang agama. Setelah nikah sama saya suruh untuk belajar mengaji. Tapi susah menghafal bacaannya, susah sekali. Nah, udah 1 tahun belum bisa, susah. Susah sekali. Susah. Pakai falset tuh saja susah. Saya khawatir nanti kan dia nggak bisa ngaji sampai sekarang. Nah, nanti bisa ketemu sama saya enggak di surga. Oh. Khawatir tidak bertemu suami ibu yang nggak bisa ngaji nanti di surga ya Bu ya. Iya. Mohon solusinya AA. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takutnya suaminya yang di surga, ibunya yang enggak. Karena suaminya sabar ya. Karena sabar karena ibunya yang nyakitin. Tapi enggak Bu ya. Bagaimana perasaan kekhawatiran seorang istri ya? Karena ingin banget pasangannya tuh benar-benar bisa bersamanya selama-lamanya. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Sehidup sesurga. Begitu kata Ibu Mentes. Masya Allah. Bunda. Bunda. Pintu surga itu banyak. Pintu surga itu banyak. Ada pintu surga jalurnya sholat, ada tidak? Ada pintu surga, pintu puasa, ada tidak? Disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ada? Ada pintu surga jalur sedekah, ada tidak? Ada pintu surga jalur memaafkan orang lain. Ada pintu surga karena sabar. Ada pintu surga karena rajin taklim. Ada pintu surga karena berbakti kepada orang tua. Ada. Mengabdi pada suami. Mengabdi kepada suami, melayani suami, suami sayang sama istri. Ada pintu surganya. Ini kabar bahagia untuk kita bahwa Allah menyiapkan pintu surga yang banyak untuk kita. Betul? Tapi kan AA, suami saya nggak bisa ngaji. Pertanyaannya, mau belajar atau tidak? Yang dilihat bukan hasilnya, tapi yang dilihat prosesnya, belajarnya. Masya Allah, orang yang ngaji itu Bunda sayang, kalau ngajinya lancar,
Allah siapkan satu pahala. Tapi kalau ngajinya belum lancar dan dia terus mau belajar dan dia terus mau ngaji, maka Allah siapkan 2 pahala. Betul? Pahala yang pertama, pahala jerih payahnya dia belajar ngaji. Dan pahala yang kedua, pahala dia masih tetap mau ngaji. Maka yang paling penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Pertanyaannya, Bunda masih mau dampingin suami tidak? Di tengah kondisi suami yang kekurangan itu. Tidak sedikit istri yang menyerah kadang-kadang. Betul? Bunda belajar ya, kalau dikasih suami soleh kita bertahan itu biasa. Tapi kalau dikasih suami yang kurang soleh, kita tetap bertahan, itu baru luar biasa. Pilihannya ada di kita. Kalau dikasih suami soleh, ujiannya syukur. Kalau dikasih suami yang kurang soleh, ujiannya sabar. Ibu jadi soleh gara-gara suami soleh, biasa tidak? Biasa. Biasa. Tapi ibu jadi soleh walaupun suami tidak soleh. Itu baru istimewa. Betul? Insya Allah ada kebaikan di balik kekurangan suami kita. Tepuk tangan atau buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan suami ibu juga tetap istiqomah, tidak putus asa dalam belajar mengaji, dan ibu juga tetap sabar menemani sampai dapat hasil yang luar biasa. Yang penting prosesnya Bu, belajarnya mau. Oke, jamaah, kita masih akan terus lanjutkan program Jalan Dakwah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya dan mendengarkan Ustadz Hilman untuk kembali melanjutkan tausiahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.